Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini di mata kuliah Qiraatul Kutub kita akan membahas tentang babu marfu'atil asma, yaitu isim-isim yang marfu', karena dari pelajaran kita kemarin banyak sekali yang masih belum memahami mana sih yang termasuk dalam kategori isim-isim yang marfu'. Masih ada yang belum paham. Karena itu pada kesempatan kali ini saya menggunakan kitab Fathul Qorib dan juga kitab Matnul Ajrumiyah, dan nanti juga saya akan ambil contohnya dari Al-Quran. Jadi kita akan praktik dari kitab Fathul Qorib dan kitab Al-Quran, kitab suci Al-Quran, setelah kita membahas Matnul Ajrumiyah. Kenapa penting babu marfu'atil asma? Karena nanti ini akan kita temukan banyak sekali di dalam Al-Quran maupun di dalam teks-teks kitab, khususnya dalam kitab Fathul Qorib maupun kitab-kitab Arab. Yang pertama, babu marfu'atil asma, bab isim-isim yang berbaris marfu'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang marfu' itu ada 7. Jadi ini supaya nanti teman-teman paham, ada 7 isim-isim yang rofa. Dimanapun kalian temukan yang 7 ini, maka jangan ragu-ragu untuk mengatakan dia adalah marfu'. Al-marfu'atu sab'atun wahia, yaitu al-fa'il. Pertama adalah fa'il. Yang kedua adalah al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, atau juga disebut dengan naibul fa'il. Ketiga adalah mubtada, khobar, ismu kana wa akhwatiha, khobar inna wa akhwatiha, wa tabi'u lil marfu'. Nanti yang tabi' itu ada 4. Ada na'at, ada ataf, kemudian ada taukid dan badal. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang fa'il, kemudian maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Kalau mubtada dan khobar sudah saya jelaskan pada video sebelumnya, silahkan ulang lagi di situ. Ismu kana wa akhwatiha juga sudah saya jelaskan di video. Nanti silahkan teman-teman ulang lagi, review lagi di situ. Dan tabi'ul lil marfu. Di dalam tabi'ul lil marfu sudah saya jelaskan kemarin badal pada minggu yang lalu, tetapi saya akan ulangi lagi karena saya akan belum menjelaskan tentang na'at, ataf, taukid dan badal. Baik, kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah babul fa'ili, yaitu bab fa'il. Apa sih artinya fa'il? Fa'il itu artinya pelaku yang melakukan atau subjek. Tetapi di dalam ilmu nahu kita akan ketahui apa sih yang dimaksud dengan fa'il itu. Fa'il, al-fa'ilu huwa, fa'il adalah ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luhu. Yang namanya fa'il adalah isim marfu'. Isim marfu' ya. Ingat marfu'. Mungkin kita selama ini paham marfu' itu domah. Padahal domah itu adalah salah satu dari tanda marfu' dari sekian yang ada. Isim marfu yang disebut sebelumnya fi'ilnya. Jadi yang namanya fa'il itu adalah jatuh setelah fi'il, yang disebut mazkuru qablahu fi'luhu. Contohnya adalah qama zaidun di bawah ini. Qama ini fi'il, zaidun ini adalah fa'il. Makanya fa'il ini barisnya ini marfu dia. Tanda marfunya adalah dhammah karena isim mufrad. Wahuwa ala qismaini, dan fa'il itu nanti dibagi 2. Ada yang zahir dan juga ada yang mudmar. Ada yang nampak secara langsung fa'ilnya, ada juga yang tersembunyi. Nah, yang pertama fazahiru, adapun contoh fa'il yang zahir, nahwa qaulika, seperti dalam ucapanmu qama zaidun. Kenapa disebut zahir? Karena fa'ilnya nampak langsung. Siapa yang berdiri? Zaid langsung. Qama fi'lu madin, kita i'rabkan coba satu-satu. Qama fi'lu madin
sedangkan Zaidun fa'ilun huwa ismun marfu'un dzukira qablahu fi'lu, atau ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatu zahirah fi akhirih. Ini yang bentuk fi'il madi. Tetapi kalau bentuk fi'il mudhari, fi'ilnya wa yaqumu Zaidun, sama juga. Kalau ini diartikan Zaid telah berdiri, karena fi'il madi itu diartikan telah, simple past tense kalau dalam bahasa Inggrisnya. Sedangkan wa yaqumu Zaidun, Zaid sedang berdiri. Wa qama Zaidani, kalau ini bentuk tasniyah, nanti tandanya qama fi'il madi, Zaidani fa'ilun marfu'un. Nah, dia adalah sedang marfu ini, tapi tanda rofaknya adalah alif nun karena dia menjadi alif, karena dia menjadi tasniyah. Dua orang Zaid telah berdiri. Nah, begitupun seterusnya. Ini banyak sekali contohnya, nanti silahkan lihat. Wa yaqumu Zaidani, wa qama Zaiduna, wa yaqumu Zaiduna. Kalau wa yaqumu Zaiduna, ini aqama Zaiduna, ini adalah bentuk banyak orang bernama Zaid telah berdiri. Nah, ini misalnya nih qama Zaiduna, ya. Qama fi'lu madhi, az-Zaiduna fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i, dan dia ini adalah fa'il marfu dan tanda rafa'nya adalah waw. Kenapa waw nun? Karena dia adalah jamak muzakkar salim, banyak laki-laki bernama Zaid telah berdiri. Oke, tapi mahalnya sedang marfu. Mungkin banyak orang paham, kok fa'il itu kan harus rofa dhammah yang dipahami selama ini. Padahal dalam kondisi tertentu, dalam dia tandanya waw adalah ketika dia menjadi jamak muzakkar salim. Oke. Wal mudmar, adapun yang mudmar. Fa'ilnya sekarang kalau tadi yang zahir, sekarang yang mudmar. Ada 12 dia. Darabtu, darabna, darabtu, darabna, darabata, darabati, darabatuma, darabatum, darabtunna, daraba, darabat, wa daraba, wa darabu, wa darabna. Fa'ilnya mana kalau darabtu? Domir tak ini. Tu ini adalah ana, saya. Aku telah memukul. Nah, darabna ini adalah nahnu, kami telah memukul. Wa darabta, kamu laki-laki telah memukul. Wa darabati, kamu perempuan telah memukul, dan seterusnya. Jadi ini disebut dengan fa'ilnya adalah berupa mudmar. Jumlahnya nanti ada 12. Banyak sekali di dalam kitab. Kita akan lihat sekarang contoh di dalam Al-Quran, ya, dan di dalam kitab Fathul Qorib. Pertama kita akan lihat dulu di dalam di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran ini kita bisa temukan di dalam Quran surah Al-Fajr ayat ke-22. Surah Al-Fajr ayat ke-22. Nah, silahkan teman-teman perhatikan. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Waja'a. Ja'a ini adalah fi'il madhi, ya kan? Fi'il madhi mabniun al-fathi kalau di i'rab. Rabbu adalah fa'ilun marfu'un. Karena dia jatuh setelah fi'il, maka dia menjadi fa'il. Dia adalah fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammah. Ya, dhammah di tanda rafa'nya adalah dhammah az-zahirah. Ini adalah bukan fa'il yang mudmar, tapi fa'il yang zahirah ala akhiri. Sedangkan wal kaf, domir kaf ini, ini domir kaf ini adalah namanya dhamirun mabniyun fi mahalli jarrin. Ini adalah dhamir yang mabni, tetap dia, nggak mungkin, dia adalah nggak bisa di k, ya, tetap dia adalah namanya dhamir mabni. Mahalnya dia adalah sedang berbaris bawah, mahalnya jar, dan karena menjadi mudhafun ilaih. Rabbu tadi fa'il sekaligus mudhaf, kaf adalah mudhafun ilaih. Jadi dari sini teman-teman paham ya, waja'a rabbuka. Selain dari surah Al-Fajr, ada juga di dalam surah Al-Mumtahanah ayat 10. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu
idza ja'akumul mu'minatu. Kita akan sekarang lingkari yang ini. Kira-kira mana fa'ilnya di sini? Fa'ilnya adalah al-mu'minat. Al-mu'minatu. Fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah ja'a. Sekarang kita akan i'rabkan. Idza ja'akumul mu'minatu. Idza ini namanya zarfun lima yastaqbilu minaz zaman. Zarab zaman. Kemarin kita sudah jelaskan zarab keterangan itu ada dua. Ada keterangan waktu dan ada juga keterangan tempat. Kalau keterangan waktu itu contohnya seperti nahara, masa'a, asbaha, wa adha, wazala. Sedangkan kalau yang makan, amama, waro'a, tahta, fawqa, dan seterusnya. Nah, idza ini adalah zarfun lima yastaqbilu minaz zamani. Sedangkan ja'a fi'lu madin. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah fi'il yang menunjukkan keterangan lampau. Kemudian setelah ja'a ini ada al-kaf. Apa kaf ini namanya? Apa kaf yang ini? Kaf ini namanya adalah al-kafu dhamirun muttasil. Dhamir itu ada dua, nanti ada dhamirun fasil, ada dhamir muttasil. Ini adalah dhamir muttasil. Mabni ala dhamm. Dia adalah tetap atas berbaris dhammah. Fi mahalli nasbin. Mahalnya adalah nasab dia. Kenapa? Karena dia menjadi maf'ulun bih muqaddam. Ini namanya maf'ulun bih muqaddam. Sedangkan setelah huruf kaf ini ada mim, namanya mim lil jam'i wal mimu lil jam'i. Nah, sekarang kita masuk kepada al-mu'minatu. Al-mu'minatu fa'ilun. Fa'ilun muakhar, ada yang mengi'rabkan juga itu. Fa'ilun muakhirun marfu'un. Nah, dia marfu' ya. Wa alamatu rafhi dhammah. Tanda marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Mu'minatun. Ya. Tanda rafa'nya adalah dhammah az-zahirah. Ini zahir, nampak, bukan mudmar. Ala akhirhi, di akhirnya. Banyak lagi nanti contoh di dalam Al-Quran. Misalnya apa itu? Qalatil a'rabu. Qalatil a'rab itu kalau nggak salah Quran ya. Coba nanti dikoreksi kalau salah ya. Baik, itu contoh-contoh yang kita temukan di dalam kitab suci Al-Quran terkait dengan contoh fa'il. Saya yakin teman-teman sampai di sini. Nanti kalau ada yang nggak paham silahkan bertanya di mata kuliah kita atau juga di kolom komentar, silahkan bertanya. Tetapi sekarang saya akan ingin lanjut kepada kitab Fathul Qorib. Nah, ini nggak tahu nih punya bagian siapa ini. Ini faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Oke, kita akan cari di mana fa'il di sini. Karena nggak mungkin saya akan baca dari awal. Mungkin kita mulai dari sini, misal wa yajuzu ayyak, kita mulai dari sini. Wa yajuzu ayyak tasira al-mustanji 'ala al-ma'i aw 'ala thalathati ahjarin yunqi bihinna al-mahalla in hasala al-inqa'u biha. In hasala al-inqa'u biha. Nah, in hasala al-inqa'u. Nah, ini ketemu lagi kita nih. In hasala al-inqa'u biha. Sorry. In hasala al-inqa'u. Nah, ini marfu ya. In hasala, in ini huruf syartiyah. Hasala fi'lun madhi, al-inqa'u fa'ilun. Nah, ini ketemu lagi. Makanya saya nanti minta kepada seluruh para mahasiswi untuk fokus ya, di mana fi'il, kemudian mana fa'ilnya. Kira-kira setelah ini masih ada lagi nggak? In hasala al-inqa'u biha. Oke. Wa illa zada 'alaiha hatta yanqiya. Hatta yanqiya. Wa yusannu ba'da dhalika at-taslisu. Fa idza arada al-iqtisara
Ini juga ada nih fi'il faiza arada. Faiza ini adalah isti'naf syartiyah, ya. Faiza arada, fa ini namanya fa isti'naf syartiyah, idza syartiyah. Arada al-iqtisara, fi'il, fa'ilnya adalah mustatir sekaligus juga ada maf'ul. Oke. Fi idza arada al-iqtisara, di sini juga ada fi'il tapi fa'ilnya adalah mustatir. Ya. Takdiru apa nanti kita akan jelaskan. Di fa'il itu ada bentuk fa'ilnya, ada yang mustatir, ya, ada yang bentuknya tersembunyi. Apakah ada lagi enggak setelah ini? Faiza, setelah kata faiza arada al-iqtisara. Faiza arada al-iqtisara ala ahadihima falma'u afdalu li'annahu yuzilu. Yuzilu, ini juga ada nih, fi'ul fa'il khabar. Ainan najasati wa atharaha wa syartu ijza'il istinja'i bil hajari. Ya, jadi tadi udah banyak kita temukan, tapi nanti silahkan cek kembali ya dari bacaan-bacaan yang kita baca. Dan juga nanti ada nih fa'inin tafa. Di mana tadi itu saya baca? Oke. Nah ini. Fa'inin tafa syartun. Fa'inin tafa syartun. Ini. Fa'inin tafa syartun min dzalika ta'ayyana al-ma'u. Nah, ini juga nih. Oke. Syartu. Sama. Syartu ini adalah fa'il. Fa'inin tafa isti'naf, syartiyah fi'il madhi, intafa fi'il madhi, syartun fa'ilun min dzalika jar majrur, ta'ayyana al-ma'u jawab fi'il fa'il. Nah, itu adalah contoh di dalam Al-Quran dan juga di dalam kitab Fathul Qorib. Baik, ini adalah contoh fa'il. Nah, tadi saya sudah sampaikan, ini ringkasannya. Ada fa'il itu dua, ada yang zahir, ada yang mudmar. Yang zahir itu contohnya seperti qoma zaidun, zaid fa'ilnya jelas. Qoma zaidani, qoma zaiduna. Ingat fa'il itu jatuh setelah fi'il, ini fi'ilnya. Oke. Sedangkan mudmar itu nanti dibagi dua, ada muttasil, ada yang mustatir. Tadi saya bilang muttasil, contohnya seperti darabta, darabtuma, darabatum, darabti, dan seterusnya. Kalau yang mustatir, zaidun daraba, daraba. Nah, ini kan ada yang tersembunyi di sini. Ya kan? Zaidun daraba, hindun darabat. Huwa ini mustatir, nanti takdiru huwa sama hiya. Huwa kembali kepada zaidun, hiya kembali kepada hindun kalau yang bentuk perempuan misalnya. Baik, sekarang kita langsung kepada al-maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Selanjutnya kita akan masuk kepada maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Nah, mungkin ini kalau orang yang belum pernah dengar ini mungkin bingung. Al-maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu, tetapi disebut juga dengan istilah naibul fa'il. Apa sih yang dimaksud dengan babul maf'ul alladzi lam yusamma fa'iluhu? Wa huwa al-ismul marfu' alladzi lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu fa in kana al-fi'lu madiyan dhamma awwaluhu wa kuthra ma qabla akhirih. Jadi yang namanya maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya adalah isim marfu yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya, atau disebut juga dengan naibul fa'il. Contohnya kata kuri'a zaidun. Zaid telah nggak mungkin kuri'a zaidun. Apa contohnya yang kuri'al kitabu, kitab telah dibaca. Kuri'a itu kan asalnya adalah kata kuri'al kitabu kan. Kuri'a itu adalah bentuknya adalah madhi, karena dia majhul maka
maka dihilangkan maka dihilangkan maf'ulnya, maka fa'il itu menjadi naibul fa'il, menjadi quri'a al-kitabu. Isim marfu yang tidak disebut bersamanya fa'ilnya. Fa in kana al-fi'lu madiyan, apabila misal fi'ilnya itu adalah bentuk madi seperti yang saya bilang tadi, qara'a. Kalau qara'a itu kan madi, dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhiri. Didomahkan awalnya ku wa kusira ma qabla akhir, dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya menjadi quri'a. Ra-nya itu kan berbaris bawah. Wa in kana mudhari'an, tetapi apabila fi'ilnya adalah berbentuk fi'il mudhari', dhamma awwaluhu, didomahkan awalnya menjadi yu misalnya, wa futiha ma qabla akhiri yuqra'u, ra-nya difathahkan. Oke, contohnya wa huwa ala qismaini, sama ini juga dibagi dua, naibul fa'il, ada yang zahir dan juga ada yang mudmar. Ya. Nanti kita akan buatkan contohnya di bawah. Dibagi dua, zahir dan juga mudmar. Adapun yang zahir contohnya adalah duriba zaidun. Nah, ini maksudnya. Karena ini adalah bentuk fi'il dari fi'il madhi. Nah, ini duriba. Tadi kita udah bilang dhamma awwaluhu wa kusira ma qabla akhir. Ketika dia fi'il madhi, maka didomahkan awalnya dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Zaidun nanti menjadi naibul fa'il. Wa yudrabu zaidun. Wa yudrabu zaidun. Nah, kalau ketika dia fi'il mudhari, maka dia didomahkan awalnya dan difathahkan huruf sebelum akhirnya. Jadi duriba. Nah, oke. Fi'lu madhi majhul. Oke. Sedangkan zaidun fa'ilun. Naibul fa'il. Wa yudrabu fi'lu mudhari'un majhul. Zaidun fa'ilun. Begitupun ini sama juga nih, wa ukrima amrun, wa yukramu amrun, dan seterusnya. Sedangkan yang mudmar, kalau tadi yang contoh yang zahir, mudmar ada 12. Sama dengan yang bentuk fa'il tadi, tapi kalau ini bedanya adalah didomahkan awalnya kalau yang berupa fi'il madhi dan dikasrahkan huruf sebelum akhirnya. Duribatu, duribna, duribata, duribati, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lihat contohnya dalam hadis. Ini saya sebutkan dalam hadis juga. Hadis buniyal islamu ala khamsin. Bunia, karena dibentuknya fi'il madi maka bunia. Oke. Ini terkenal sekali hadis ini. Islamu. Oke. Buniyal islamu. I'rabnya bunia ini adalah fi'lun madhi. Oke, fi'lun madhi mughayyarus sighah. Sedangkan al-islamu naibul fa'il marfu'un. Asalnya adalah kata bunyal islami, sebenarnya asalnya adalah banallahu. Sebenarnya di sini ada kata Allah. Oke. Allahu. Nggak bisa saya ketik kalau pakai. Sebenarnya banallahu al-islama, ya kan? Harusnya di situ. Tapi karena disebut asluhu buniyallahu al-islama. Asalnya ada kata Allah setelah ini kalau dimaklumkan. Dibuang fa'ilnya, yaitu lafaz jalalah lil ilmi bihi. Oke. Sedangkan al-islam itu nanti jadi maf'ul. Itu sebabnya disebut dengan apa tadi, lam yusamma fa'iluhu. Nah, selanjutnya adalah di dalam Quran surah Al-Hajj ayat 73. Ini terdapat dalam Al-Quran. Ya ayuhan nasu duriba mathalun. Duriba masalun. Nah, ini sama. I'rabnya sama. Ya duriba masalun. Dhamma awwaluhu karena dia fi'il madi wa kusira ma qabla akhir. Mathalun menjadi naibul fa'il. Banyak lagi sama ayat di bawahnya juga. Wa idza qura'al qur'anu fastami'u lah. Sama quri'al qur'anu. Nah, inilah namanya
naibul fa'il. Nanti kalau ketemu contoh-contoh seperti ini dalam Al-Quran, itu saya yakin teman-teman sudah nggak perlu lagi bingung ya, nggak perlu bingung lagi untuk untuk mencari bahwa ini adalah naibul fa'il. Ini wa yusannu ba'da dzalika taslisu, sama ini juga, ini contoh di dalam kitab Fathul Qorib. Ini lupa saya potongannya di mana, kemarin saya baca. Oke. Wa yusannu ba'da dzalik. Wa yusannu, ini bentuknya kalau dia adalah fi'il mudhari' majhul. Oke. Ini bentuknya adalah fi'il mudhari' majhul, wa yusannu dhamma awwaluhu wa futihama at-taslis, nanti menjadi naibul fa'il. Ini salah, bukan bentuk dari naibul fa'il, ini fa'il ya, sorry. Oke, nanti cari di dalam kitab Fathul Qorib banyak. Kita sekarang masuk kepada kalau bab mubtada sama khobar sudah kita jelaskan sebelumnya, jadi saya nggak perlu jelaskan lagi karena waktu juga tidak akan cukup ya. Tapi ini kalau ini khobar ya, kemarin ini singkat saja, saya buatkan ringkasannya. Ini saya ambil dari kitab apa itu ya, lupa saya nama kitabnya. Khobar dibagi dua, ada mufrad, ada ghairu mufrad. Kemarin mubtada itu adalah jatuh di awal kalimat, sedangkan khobar adalah pelengkap dari mubtada. Kalau khobar dibagi dua, mufrad sama ghairu mufrad. Kalau mufrad contohnya Zaidun qa'imun, qa'imun ini. Sedangkan ghairu mufrad dibagi dua, ada jumlah, kemarin sudah saya jelaskan, ada syibhul jumlah. Yang jumlah lagi dibagi dua, ada jumlah ismiyah. Apa jumlah ismiyah? Jumlah yang terdiri dari mubtada khobar. Fi'liyah terdiri dari fi'il fa'il. Contohnya Zaidun jariyatu zahibah. Jariyatu zahibah ini adalah khobar. Sedangkan Zaidun qama abahu adalah jumlah fi'liyah, fi'il fa'il. Kenapa disebut jumlah fi'liyah? Karena ini koma sama fa'ilnya. Syibhul jumlah terdiri dari dua, jar majrur sama zarf. Oke. Ini sudah paham dulu. Zaidun fiddari. Pokoknya setiap nanti ada khobar yang berupa ada fi'il, ada huruf jar di akhirnya, itu dan jatuh setelah mubtada, maka dia adalah berupa khobar ghairu mufrad yang syibhul jumlah. Zarf, baik itu zarf zaman maupun zarf makan. Oke. Baik, supaya cepat. At-tawabi. Karena saya nggak jelaskan yang lain karena sudah ya untuk kana wa akhwatiha, nanti silakan cek di video saya yang sebelumnya. Tapi kali ini kita akan bahas at-tawabi. Minggu lalu juga saya sudah jelaskan tentang badal ya. Badal sudah, tapi saya akan ulang lagi nanti sedikit. At-tawabi ini masuk dalam kategori asmaul marfu'at, kategori isim yang marfu', tetapi naat yang diikuti adalah naat yang marfu' ya. Pertama ada naat, ataf, taukid, badal. Oke, langsung saja. Ini dari kitab Matan Jurumiyah juga ya. An-na'tu tabi'u lil matmud. Na'at juga mengikuti kepada yang disifati. Fi raf'ihi dalam rafa'nya, wa nasbihi dalam nasabnya, baik dalam rafa', nasab, wa khafdihi khafat, wa ta'rifi ma'rifat, wa tankiri atau nakirah. Apa contohnya? Taqulu qama Zaidun al-aqilu. Koma fi'il, Zaidun fa'il, jadi mahalnya marfu. Oke, mahalnya marfu, tanda rafu'nya domah. Nah, al-aqilu inilah namanya na'at. Dia ngikut kepada Zaidun. Makanya dia barisnya sama. Tadi makanya na'at itu adalah mengikuti baik dari rofa, nasab. Kalau dia yang diikuti adalah berbaris rofa, contoh seperti ini, maka dia rofa. Kalau yang diikuti adalah nasab, contohnya seperti ini, mansub. Karena dia jadi maf'ulun bih, maka dia pun mansub. Wa ra'at qama Zaidun al-aqil. Aku telah melihat Zaid yang berakal. Makanya diartikan yang. Wa ra'aitu Zaidan al-aqilah. Aku telah melihat Zaid yang berakal. Kenapa dia kalau ini berbaris mansub? Karena dia mengikuti yang ini. Ini mahalnya tadi adalah jadi maf'ulun bih. Wa marartu bi Zaidin al-aqili. Ini kenapa berbaris bawah? Karena dia mengikuti yang diikuti adalah barisnya berbaris bawah gara-gara huruf jar. Oke.
Ini wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Isim ma'rifat itu ada lima ya. Wal ismul isim domir, nahu ana anta, wal ismul alam isim alam. Ini kayaknya nanti kita harus jelaskan ini, tapi nggak apa-apa lah. Ma'rifat, isim ma'rifat, yang belum tahu apa itu isim ma'rifat, kemarin sudah saya jelaskan juga. Yang namanya isim ma'rifat adalah pertama adalah isim mudmar, seperti ana, anta, itu anti itu adalah namanya ma'rifat dengan dhamir mudmar. Wal ismul alam, isim alam, contohnya Zaidun, Makkah. Kemudian ada al-mubham, contohnya hadza wa hadhihi. Ada lagi wal ismul ladzi fiha al-alif wal lam, ada alif lam, ar-rajul wal gulam, wa ma udifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Ada nakirah, kalau nakirah setiap yang berbeda dari yang ini ya, atau yang bisa kemasuki huruf lam, alif lam katanya di sini. Duhulil alif wal lam, ar-rajul, berarti rajulun. Oke. Langsung saja, ini contoh di dalam di dalam Al-Quran, contoh naat. Kalau contoh naat, saya yakin teman-teman nggak perlu pusing ya. Di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis itu banyak sekali kita temukan contoh-contoh berupa naat. Ini misal hadza siratum mustaqimun. Nah, ini barisnya hadza siratun mustaqimun. Oke. Kenapa dia ini namanya naat? Ini namanya man'ud, yang disifati. Jadi kalau yang disifati itu adalah marfu, maka dia pun marfu. Ini adalah jalan yang lurus. Hadza mubtada, siratun khobar, man'ud, dan ini adalah naat. Dan juga perlu diketahui bahwa naat itu juga memiliki syarat. Sama-sama bentuknya muzakkar, sama-sama bentuknya muannas. Nah, itu juga salah satu nanti. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, ini mustaqima barisnya, dia juga naat. Ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Al-kalimatu, ini dalam hadis, al-kalimatu tayyibatu as-sadaqatu. Oke, ini naat juga. Oke, coba kalau kita lihat di dalam kitab kalian, kitab Fathul Qorib, ya. Coba di sini kita cari, ini di bab istinja. Silahkan kalian kalau mau lihat sambil lihat kitabnya, di faslun fil istinja'i. Nah, ini saya sudah bariskan juga. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati. Faslun khobar mubtada mahzub, fil istinja jar majrur ma'tufun alaih, wa adabi wa wa'at ma'tufun mudhaf, qadil hajati. Ini nanti namanya waw atap yang mau contoh pelajari ya. Kira-kira di sini ada nggak yang berupa naat? Naat man'ud. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Oke, kita baca deh. Faslun fil istinja'i wa adabi. Mulai dari sini ya. Oke. Faslun fil istinja'i wa adabi qadil hajati, wal istinja'u wa huwa min najawtu syai'a. Oke. Ay qata'tuhu fa ka'anna al-mustanjiya yaqta'u bihi al-adha an nafsihi wajibun min khurujil bawli alayhi wal gha'iti bil ma'i awil hajari. Oke. Bil ma'i awil hajari. Ini kalau yang kelewatan, bil ma'i awil hajari, wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Ketemu sekarang. Wa ma fi ma'nahu min kulli jamidin tahirin. Nah, ketemu lagi ini. Nah, contoh naat. Dia barisnya adalah mengikuti baris yang disifati dari jamidin. Kenapa jamidin berbaris bawah? Karena dia menjadi mudhafun ilaih dari kata kulli, min kulli jamidin tahirin. Itu udah ketemu satu. Qali'in. Qali'in lagi nih, naat lagi. Nah, kalau ingat naat juga harus bentuknya sama. Kalau sama-sama muzakkar. Oke.
qali'in ghairi muhtaramin. Oke, ghairi juga na'at, kemudian menjadi mudhaf, mutahharin mudhafun ilaih. Walakinnal afdala ay yastanjiya awalan bil ahjari thumma yutbi'aha thaniyan bil ma'i wal wajibu thalasun masahatin walau bisalasati atrafi hajarin wahidin. Hajarin wahidin ini adalah menjadi na'at man'ut. Bisalasati atrafi, bukan atrafin ya, karena menjadi mudhaf. Bisalasati jar majrur, kemudian sekaligus menjadi mudhaf. Atrafi mudhafun ilaih sekaligus mudhaf. Kemudian hajarin mudhafun ilaih dan na'at man'ut. Oke, ini na'at man'ut. Nanti cari lagi ya, banyak kok di dalam kitab Fathul Qoribnya. Baik, selanjutnya adalah al-ataf. Ataf. Apa sekarang yang dimaksud dengan ataf? Bukan ataf ya, atap rumah. Huruful ataf, huruf ataf itu ada 10, ada wawu, wal wawu, wal fa'u. Pokoknya intinya ataf itu diartikan dan lah, ya, dan. Ataf dan, gampangnya. Al wawu, al fa'u, summa wa aw wa amu imma wa bal wala walakinna wa hatta fi ba'dil mawadi'. Fa in atabta bi ala marfin rafa'tah. Apabila diatopkan dalam dalam marfu, maka dia pun marfu. Au ala mansubin nasabta, au ala mahfudin, atau ketika atopnya mansub, yang diatopi adalah mansub, maka dia nasab. Au ala mahfudin khafatta, atau ketika dia yang diikuti adalah mahfud, maka dia pun mahfud. Au majzumun, dan seterusnya. Contohnya nih, qama Zaidun wa Amrun, telah datang si Zaid dan Amr. Ini ada huruf ataf, waw. Tadi yang dari kitab yang kita baca sebelumnya sudah ada sebenarnya di situ. Qama fi'il madhi, Zaidun fa'il, waw huruf ataf, Amrun ma'tufun ala Zaidun. Makanya barisnya sama-sama nih. Ini yang disebut dengan fa'in atabta biha ala marfu'in rafa'tah. Kalau yang diikuti adalah rafa', maka dia pun rafa'. Au ala mansubin nasabta, atau ketika yang diikuti adalah mansub, maka dia pun mansub. Wa ra'aitu Zaidan wa Amran, sama. Atau mahfudin hafatta, marartu bi Zaidin wa Amrin, sama-sama bersebawang. Atau kalau berupa jazam, au ala majzumin jazamta wa Zaidun lam yakum wa lam yakut. Yak matinya, yakum, yakut sama yakum, mim sama dalnya. Jadi ataf itu saya yakin asal hafal hurufnya aja. Contohnya dalam Al-Quran, Sadaqallahu wa rasuluh. Sadaqallahu, maha benar Allah dan Rasulnya. Sadaqallahu, Allahu jadi fa'il, makanya dia marfu di sini. Waw ini huruf ataf, rasulu ini adalah ma'tuf. Ataf ini huruf ataf ma'tuf kepada Allah, sekaligus mudhaf, hak mudhafun ilaih. Ini coba nanti cari di dalam kitab ini, sudah saya bariskan juga nih, kitab Fathul Qorib, faslun fi bayani ma yahrum istaluhu minal awani wa ma yajuzu wa bada'a bil awwali faqala wa la yajuzu fi ghairi daruratin li rajulin aw imra'atin. Ini juga nih, aw ini namanya huruf ataf, baik laki-laki maupun perempuan, jadi sama itu. Istimalu syai'in min awani zahabi wal fiddati. Ini juga ketemu lagi nih, zahabi wal fiddah. Makanya barisnya sama, nggak usah ragu-ragu walaupun nggak ada barisnya. Nanti zahabi wal fiddati. Wala fi syarabin, sama nih. Fi aklin wala fi syarabin juga. Banyak banget nih. Silakan nanti cek lagi lah. Kemudian ada taukid. Taukid itu apa? Tabi'ul lil muakkad. Sama juga ya, mengikuti kepada yang dikuatkan, yang fi raf'i dalam rafa', nasab, mufrad maupun ma'rifat. Contohnya wa yakunu bi lafzi ma'lumatin wa hiya, dan biasanya dia menggunakan nafsu, ainu, wa kullu, wa ajma'u, wa tawabi'u ajma'a wa hiya ta'u wa abta'u wa absu. Contohnya qama Zaidun nafsuhu. Qama fi'il, Zaidun fa'il, nafsuhu ini adalah namanya taukid.
nafsuhu, telah berdiri Zaid sendirinya. Dikuatkan Zaid ini ya dirinya, makanya di barisnya ikut mengikuti yang ini. Wa ra'aitul qauma kullahum, karena dia menjadi maf'ulun bihi dan seterusnya. Kali ini contohnya nih, fasajadal malaikatu kulluhum. Fasajada al malaikatu jadi fa'il, kullu menjadi taukid. Oke. Kemudian terakhir badal sudah saya jelaskan sebelumnya. Nanti tolong dicek lagi video sebelumnya sudah saya jelaskan ya, tapi kayaknya saya nggak di videoin. Oke, singkat saja babul badali untuk mengingatkan kalian, iza ubdila ismin min ismin au fi'lun min fi'lin tabi'ahu fi jami' arabihi. Wa huwa ala arba'ati aqsamin. Badal itu dibagi menjadi 4. Ada badal syai' min syai', badal sesuatu dari sesuatu, badal ba'dhi min kull, sebagian dari keseluruhan, wa badal istimal, wa badal ghalat. Nahu kalika qama zaidun ahuka wa akaltu raghifa thuluthahu wa nafa'ani zaidun ilmu. Intinya badal itu adalah pengganti. Contohnya ketika saya mengatakan begini, qala Muhammadun Rasulullahi. Qala fi'lu madhi, Muhammadun fa'ilun, Rasulu. Namanya badal itu adalah ketika dihapus, dibiarkan maupun dihapus, orang paham. Kalau saya hapus Muhammadnya, orang ngerti qala Rasulullah. Kalau saya hapus Rasulullahnya, orang pun ngerti qala Muhammadun. Oke? Itu namanya badal. Atau contoh bahasa Indonesia, telah datang Presiden Joko Widodo. Kalau saya hapus kata Jokowinya, orang juga ngerti itu maksudnya presiden. Kalau saya sebut Jokowinya aja, orang juga ngerti itu maksudnya presiden. Itu namanya badal. Oke, badalus syai'. Ini sudah minggu lalu materi seperti ini. Oke, ini ja'a Muhammadun Rasulullah. Tadi saya sudah sampaikan, ja'a Muhammadun fa'il, Rasulu nanti menjadi badal. Ini namanya badal. Badal apa nih? Ada yang tahu nggak? Badalus syai' minas syai'. Sesuatu dari sesuatu. Ini sama. Ya. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad Rasulullah. Mau dihapus Muhammadnya juga, orang paham maksudnya ya Muhammad ja'a Rasulullah. Atau Rasulullah juga dihapus cuma ja'a Muhammadun, orang juga paham. Oke, adapun secara istilah at-tabi'ul maqsud bil hukmi bila wasitun bainahu wa baina matbu'ihi. Oke. Pembagian badal kemarin udah badal kul minal kul atau badal syai' minal syai'. Contohnya ja'a zaidun ahuka, telah datang si Zaid saudaramu. Artinya ahuka dengan si Zaid adalah sama, sesuatu dari sesuatu, ini dari ini. Maka sama dengan auja al ustazu bakrun, telah datang Ustadz Bakar. Kalau orang hapus kata ustadznya aja karena dia bagian dari ini, sesuatu ini, maka disebut dengan badal kul minal kul. Yang kedua adalah badal ba'di min kul, sebagian dari keseluruhan. Akal turrogifa sulusahu. Oke, akal tu fi'il fa'il, arrogifa maf'ulun bih, sulusa. Makanya dia barisnya sulusa karena jadi badal, mengikuti dari ini arrogifa. Aku telah memakan roti sepertiganya. Ini namanya badal. Ya, aku telah makan sepertiga roti. Nggak semua roti, berarti sebagian dari seluruh roti ini maksudnya. Oke, kemudian ketiga ada namanya badalul istimal. Nafa'ani yang mencakup, meliputi, atau juga biasanya berkaitan dengan yang dimiliki oleh seseorang. Nafa'ani zaidun ilmuhu, Zaid bermanfaat untukku ilmunya. Zaid apa yang dimiliki ilmu. Atau kabura zaidun baituhu, Zaid besar rumahnya. Oke, ini meliputi atau yang dimiliki oleh ini maksudnya. Apa yang dimiliki Zaid? Ilmu. Kalau badalul ghalat ini adalah kekeliruan. Biasanya jarang dalam bentuk tertulis, tapi ini adalah biasanya dalam bentuk ucapan. Ra'aitu Zaidan al-farsa. Aku melihat Zaid. Mohon maaf, kudanya gitu. Biasanya ketika kita ngomong salah aja kan biasanya itu namanya badal ghalat. Ini ada kawaid, apabila ada setelah isim isyarah ada isim ma'rifat dengan al, maka ia menjadi badal. Nah, ini orang sering terkecoh nih. Hadzal kitabu,
Nah, bukan, ini adalah bukan bentuk susunan mubtada khobar, bukan, tapi ini adalah badal. Hadzal kitab, bukan ini adalah kitab ini, bukan ini adalah kitab. Rumusnya apabila setelah isim isyarah ada alif lam, ma'rifatnya dengan alif lam, hanya alif lam aja tapi ya. Kalau enggak alif lam nanti bentuknya mubtada khobar, hadza kitabun. Apabila ada isim isyarah setelahnya adalah isim ma'rifatnya dengan al, maka dia menjadi badal. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti silahkan cek di kitab kalian masing-masing dan kita akan diskusikan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.